Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Mari kita mulai dari cerita menarik yang saya dapatkan dari forum bersepeda di Australia. Cerita tentang pesepeda yang dicemooh oleh sesama pesepeda. Seorang mantan atlet yang sudah berusia 57 tahun dengan BMI 30 kg per meter persegi, tergolong overweight, di hari tuanya memilih untuk terus bersepeda. Tetapi sepeda yang dimilikinya sudah bukan sepeda klasifikasi lomba lagi, sepeda yang mahal. Beliau hanya menggunakan sepeda sekelas Stratos S3 karena menganggap sepeda mahal belum tentu bisa dinikmati olehnya. Beliau bersepeda hampir 140 km per minggu. Di samping itu, beliau hanya menggunakan pakaian yang longgar. Maklum di usia lanjut tersebut, dengan badan yang overweight, sepertinya sudah tidak nyaman menggunakan pakaian sepeda yang ketat. Beliau menggunakan pedal klip dan sepatu sepeda gunung dengan pertimbangan agar mudah berjalan setelah turun dari sepeda. Pokoknya tampilan beliau bukan rudis banget walaupun mantan atlet. Ketika beliau bergabung dalam sebuah komunitas sepeda, reaksi pesepeda lain benar-benar membuat beliau kesal. Ada beberapa alasan kenapa beliau kesal. Karena beliau hanya menggunakan sepeda dengan spek rendah dan tidak berpakaian sesuai mode. Beliau menjadi objek ejekan dan ejekan, dan kadang-kadang ditertawakan. Bahkan beliau pernah dipanggil Fred. Fred adalah istilah ejekan yang digunakan oleh pesepeda jalan raya yang serius untuk menggambarkan pesepeda lain yang tidak mengikuti norma pesepeda jalan raya yang serius sehubungan dengan pakaian dan peralatan, dan tampak amatir bagi mereka. Padahal para pencemooh tersebut hanya mengandalkan casing, sedangkan kemampuan bersepeda dan gaya bersepedanya bisa dikatakan masih level bawah. Dan satu-satunya kepuasan beliau adalah dengan tampilan Fred, beliau melaju mendahului para pesepeda serius tadi. Apalagi ketika rute sudah memasuki tanjakan. Seorang Fred melaju kencang dengan sepeda murah dan pakaian yang tidak sesuai mode. Nah, kalau kondisi itu yang kita hadapi, jangan minder menghadapi kaum pamer ini. Hadapi dengan senyum, dan biarkan mereka menyaksikan kita sudah habis satu cangkir kopi, duduk menunggu mereka di puncak tanjakan. Sepeda murah atau sepeda mahal punya kelemahan pada kondisi tertentu dan juga punya kelebihan di kondisi tertentu. Bahan frame. Kita mungkin merasa minder ketika bertemu pesepeda dengan frame karbon hanya karena sepeda kita adalah besi tua. Benar, frame karbon itu lebih ringan, tetapi perancang sepeda juga mengetahui tentang rumus power, yang artinya mereka tahu selisih bobot tidak terlalu berpengaruh ketika di jalan datar, bahkan di gradien 5% ke bawah. Jadi bukan bobot yang mereka unggulkan, tetapi bahan karbon itu paling mudah dibentuk, sehingga frame sepeda akan lebih aerodinamis. Nah, pesepeda yang menggunakan frame high-ten tidak perlu minder. Frame high-ten lebih aerodinamis dibandingkan frame aluminium, karena frame high-ten menggunakan pipa yang kecil, yang jauh lebih aerodinamis dibandingkan frame aluminium yang besar. Jadi bila dibandingkan dengan frame karbon, beda-beda tipis lah. Drivetrain murah. Di samping bahan frame, hal yang membuat harga sepeda mahal adalah menggunakan drivetrain kelas atas. Kalau bukan Dura-Ace, bukan Rudis. Sebutan untuk pesepeda jalan raya. Faktor utama dalam drivetrain adalah rentang gear ratio. Semakin lebar, semakin nyaman dibawa bersepeda di tanjakan. Faktor kedua adalah perpindahan gigi yang mulus. Mulus tidak hanya perpindahan gigi, dipengaruhi oleh kerapatan gigi sprocket. Semakin kecil selisih gigi antar sprocket, maka semakin bagus kinerja perpindahan gigi,
Yang terbaik adalah kaset tonggol jagung atau corn cob. Kaset yang memiliki selisih 1 gigi untuk sprocket berikutnya. Nah, kalau kita melihat rentang gear rasio dan kerapatan kaset, grup set Shimano 105 juga memiliki komponen dengan spesifikasi yang sama. Artinya, biarkan orang lain memiliki sepeda dengan drivetrain mahal, toh spesifikasinya masih bisa kita ikuti. Dan yang menentukan cepat tidaknya kita tiba di puncak atau melesat di jalan datar adalah kemampuan fisik dan kelenturan tubuh kita atau aspek aerodinamis. Pakaian sederhana. Ada 2 hal kenapa kita menggunakan pakaian sepeda ketika bersepeda, yaitu aspek aerodinamis dan kenyamanan. Menggunakan pakaian ketat akan lebih menguntungkan dari segi aerodinamis dibandingkan pakaian longgar. Kemudian, baju dan celana yang mahal menghasilkan sirkulasi udara yang baik dan celana yang empuk, yang pada akhirnya membuat kita nyaman di sepeda. Secara keseluruhan, hambatan aerodinamis menyumbang 70 hingga 90% gaya yang dirasakan saat mengayuh. Tetapi itu hanya kita rasakan bila kita bersepeda di jalan datar dengan kecepatan di atas 25 km per jam. Ditanjakan dengan gradien mulai 5%, faktor aerodinamis hanya berperan sebesar 14%. Dan hanya 3% bila di gradien 10%. Jadi, kita yang berpakaian ala-ala layar terkembang, tunggu di jalur tanjakan. Kemudian, untuk celana padding, bokong hanya akan terasa panas bila kita bersepeda 30 menit ke atas tanpa mengangkat bokong. Nah, salah satu cara terhemat adalah menggunakan celana padding yang biasa, tetapi secara periodik kita mengistirahatkan bokong. Ingat, kita tidak sedang balapan. Kesimpulan, jangan pernah minder, apalagi merasa tertekan, bila kita hanya menggunakan sepeda yang biasa-biasa saja dan perlengkapan sepeda yang sederhana. Sepeda yang biasa-biasa saja, bila ditunjang dengan daya tahan dan kekuatan pesepeda, tidak pernah kalah dengan pesepeda mewah. Tingkatkan kemampuan bersepeda kita, mulai dari daya tahan, kekuatan, dan cara bersepeda kita. Dengan ini, sepeda yang biasa-biasa saja akan mampu melampaui sepeda mewah dengan pengendara yang biasa-biasa saja. Kalaupun kita tidak tahan terhadap cemooh mereka, pikirkan untuk bersepeda sendiri atau balas dengan menunggu mereka di ujung jalan atau di puncak bukit jauh sebelum mereka tiba. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat. Salam goes.